Baiklah, perkenalkan nama saya Virgilio Precarceres dengan nomor NPM 2435141021 kelas G. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan atau buat video penjelasan tugas 3 terkait materi yang telah dipelajari di pertemuan 3. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pertemuan 3. Di materi yang telah dipelajari di pertemuan 3 adalah yang pertama itu adalah identifier. Identifier adalah nama yang digunakan untuk mengidentifikasi fungsi array dan elemen lainnya dalam program. Yang pertama adalah bertindak sebagai label yang memungkinkan untuk menunjukkan memanipulasi elemen-elemen ini di dalam kode. Dan selanjutnya pemilihan identifier yang baik sangat penting untuk meningkatkan keterbacaan pemeliharaan dan kejelasan kode program. Selanjutnya, identifier yang dipilih dengan cermat membantu programmer lebih mudah memahami tujuan dan fungsi dari setiap bagian kode. Dan yang terakhir adalah sebuah program tanpa identifier yang baik akan sangat sulit untuk melacak apa yang dilakukan dari setiap bagian kode. Itu adalah identifier. Dan identifier dia membagi dalam dua. Identifier yang pertama adalah kita menjelaskan identifier rule. Yang pertama adalah karakter awal. Identifier harus dimulai dengan huruf A sampai Z. Underscore karakter pertama tidak boleh berupa angka. Yang kedua adalah ikuti oleh karakter selanjutnya. Setelah karakter pertama identifier dan huruf, angka mulai dari 0 sampai 9 atau underscore karakter spesial lainnya seperti pagar, persen, dan LLL tidak diperbolehkan. Case sensitif. C++ bersifat case sensitif, artinya variabel dan variabel dianggap sebagai identifier yang berbeda. Perbedaan huruf besar dan kecil akan memperbarui bagaimana compiler mengidentifikasi entitas dalam program. Function identifier tidak dibatasi secara formal, tetapi disarankan untuk menjaga agar tetap ringkas dan deskripsi terlalu panjang dapat mengurangi keterbacaan kode. Selanjutnya, kata kunci terlarang. Hindari penggunaan kata kunci dalam C++ seperti integer, float, for, while, if, else, class, structure, dan lain-lainnya. Sebagai identifier, kata kunci memiliki arti khusus dalam bahasa C++, dan menggunakannya sebagai identifier akan menyebabkan kesalahan kompilasi. Dan yang selanjutnya adalah pentingnya identifier yang bermakna. Pilihan identifier yang mencerminkan tujuan dan fungsi dari entitas yang diwakilkan. Misalnya, total harga lebih daripada untuk mewakili total harga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifier tips. Yang pertama, kita menggunakan nama yang deskriptif dan mudah dipahami. Yang kedua adalah gunakan konvensi penamaan yang konsisten. Misalnya, snake in case. Yang ketiga adalah hindari singkatan yang ambigu. Yang keempat adalah gunakan awalan atau sufiks untuk membedakan variabel dengan tujuan yang serupa. Yang terakhir adalah menggunakan huruf kecil
Untuk variabel dan huruf besar, untuk konstan atau konvensi umum. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan atau saya akan menjelaskan tentang yang kedua, tipe data dasar atau type basic, type basic, type basic, type basic, basic, type date basic. Yang pertama adalah definisi dari tipe data dasar. Tipe data dasar itu adalah tipe data yang sudah disediakan oleh bahasa pemrograman C++. Dapat menentukan jenis nilai yang disimpan dalam sebuah variabel, operasi yang dapat dilakukan pada nilai tersebut. Pada tipe data ini, dia membagi kepada yang pertama adalah basic data types election atau tipe data dasar election selection. Yang pertama kita menggunakan tipe data integer, tipe data integer, tipe data untuk bilangan bulat atau integer, baik positif maupun negatif. Ukuran dan rentang nilainya bergantung pada arsitektur sistem. Biasanya 4 byte, 2, 14, 1,648 hingga 2,147. Yang kedua adalah kita menggunakan tipe data float. Tipe data float untuk bilangan pecahan atau floating point dengan presisi tunggal, single precision. Ukurannya biasanya 4 byte. Cocok untuk aplikasi yang tidak memerlukan presisi tinggi. Yang ketiga kita menggunakan tipe data dasar double. Tipe data yang bilangan pecahan dengan presisi ganda, double precision. Ukurannya biasanya 8 byte. 8 byte. Menawarkan presisi yang lebih tinggi dibandingkan float. Yang keempat adalah kita menggunakan tipe data dasar char. Tipe data untuk karakter tunggal, ukurannya biasanya 1 byte. Menyimpan karakter atau Unicode. Selanjutnya kita menggunakan tipe data boolean. Tipe data boolean yang hanya dapat menyimpan nilai true atau false. Ukurannya biasanya 1 byte. Digunakan untuk mewakili nilai logika. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang operator. Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Berarti dia akan melakukan operasi pada variabel dan nilai. Yang kedua dapat membentuk inti dari ekspresi dan statement dalam program. Yang ketiga, pemahaman yang baik tentang operator sangat penting untuk menulis kode yang benar dan efisien. Jadi kita harus pemahaman yang baik tentang operator agar kita sangat mudah untuk menulis kode yang benar dan efisien. Itu tentang operator. Dan operator adalah dia ada beberapa operator yang kita harus dipelajari di sini. Yang pertama adalah operator logika. Operator logika ini kita menggunakan operator AND, operator OR, operator NOT. Dan keterangannya adalah keterangan dari operator AND adalah operator mengembalikan true jika kedua operannya bernilai true. Jika salah satu atau dua operan bernilai false, maka hasilnya adalah false. Itu adalah operator AND, operator logika AND. Operator OR, keterangannya operator mengembalikan true jika salah satu atau kedua operannya bernilai true. Berarti jika
Jika true, berarti dari operator OR ini adalah jika mengembalikan true salah satu kedua operannya bernilai true. Jika kedua operan bernilai false, maka hasilnya adalah false. Yang ketiga adalah operator not. Operator not ini adalah operator unary yang mengubah nilai boolean. Jika operannya true, maka hasilnya adalah false dan sebaliknya. Selanjutnya operator bitwise. Operator bitwise kita menggunakan AND, OR, M bitwise, OR bitwise, XOR bitwise. Keterangan dari AND bitwise adalah operator AND bitwise membandingkan 2 bit dan menghasilkan 1 jika kedua bit tersebut adalah 1. Jadi dia membandingkan 2 bit dan menghasilkan 1 jika kedua bit adalah 1. Jika salah satu kedua bit adalah 0, hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita operator OR bitwise. OR bitwise membandingkan 2 bit dan menghasilkan 1 jika salah satu atau kedua bit tersebut adalah 1. Hasilnya adalah 0 hanya jika kedua bit adalah 0. Selanjutnya operator XOR bitwise. Operator XOR bitwise eksklusif atau exclusive OR bitwise membandingkan 2 bit dan menghasilkan 1 jika salah satu di bit adalah 1, tetapi tidak keduanya. Jika kedua bit adalah sama 0 atau 1, hasilkan adalah 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau mempelajari tentang operator relasional. Operator relasional itu kita menggunakan sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Nah, contohnya adalah boolean hasil sama dengan 10 sama dengan 5. Maka hasilnya adalah true. Bool 10 tidak sama dengan, hasilnya adalah true. Bool hasil sama dengan 10 kurang dari 5, hasil false. Bool hasil sama dengan 10 lebih dari 5, hasilnya adalah true. Hasilnya adalah true. Hasilnya adalah true. Bool 10 sama lebih kurang atau sama dengan dari 5, hasilnya adalah false. Bool hasil 10 lebih besar atau sama dengan, hasil true. Baik, selanjutnya kita tetap di operator, mempelajari operator arithmetic operators. Arithmetic operators kita menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus. Pertama kita menggunakan int integer hasil sama dengan 10 plus 5, maka hasilnya adalah 15. Integer 10 sama dengan integer hasil sama dengan 10 min 5, hasil adalah 5. Berarti menguranginya adalah 5. Integer hasil 10 perkalian 5, hasil sama dengan 50. Integer 10 pembagian 5, hasil adalah 2. Integer hasil 10 sama dengan 10 modulus 3, hasil sama dengan 1.
Itu adalah operator arithmetic. Operator selanjutnya operator penugasan. Operator penugasan itu ada 3, perkalian dan penugasan, pembagian dan penugasan, modulus dan penugasan. Keterangan dari operator perkalian dan penugasan adalah yang pertama, operator digunakan untuk menggalikan nilai variabel dengan nilai lain dan menyimpan hasilnya kembali ke variabel tersebut. Contohnya, yang pertama kita menggunakan tipe data integer, A sama dengan 10, titik koma, A sama dengan 2, titik koma, sama dengan A sama dengan A dikali 2. Pembagian. Selanjutnya operator pembagian dan penugasan. Keterangan dari itu adalah operator digunakan untuk membagi nilai variabel dengan nilai lain dan menyimpan hasil kembali ke variabel tersebut. Selanjutnya operator modul dan penugasan. Operator modul penugasan digunakan untuk mendapatkan sisa hasil bagi dari nilai variabel menggunakan nilai lain dan menyimpan hasilnya kembali ke variabel tersebut. Itu adalah operator penugasan. Nah, selanjutnya kita mempelajari tetap di operator increment dan decrement. Operator increment, keterangannya adalah operator digunakan untuk menambah nilai variabel sebesar 1. Terdapat 2 bentukan penggunaan. Yang pertama adalah prefix dan postfix. Prefix menambah nilai variabel sebelum digunakan dalam ekspresi. Yang postfix menambah nilai variabel setelah digunakan dalam ekspresi. Operator digunakan untuk mengurangi nilai variabel besar 1 terhadap 2 bentukan penggunaan. Nah, ini adalah decrement. Yang pertama, prefix mengurangi nilai variabel sebelum digunakan dalam ekspresi. Decrement postfix menggunakan nilai variabel setelah digunakan dalam ekspresi. Baik, selanjutnya saya akan mempelajari tentang nomor yang keempat adalah tipe bentukan. Tadi kita sudah menjelaskan soal operator, tipe data dasar, dan identifier. Dan selanjutnya tipe bentukan dan ekspresi. Saya akan menjelaskan tipe bentukan ekspresi dalam bahasa C++. Kita bisa membuat suatu program di C++. Baik, ekspresi atau ungkapan dan bentukan. Ekspresi atau ungkapan itu ekspresi aritmatika. Kita menggunakan operator aritmatika untuk melakukan operator aritmatika. Contohnya adalah A tambah B, C kali D, titik, C, X garis miring I atau W, Y. Integer kita menggunakan tipe data integer sama dengan 10, A sama dengan 10, titik koma, integer B sama dengan 5, titik koma, integer hasilnya adalah hasil sama dengan A plus B atau A tambah B. Ekspresi aritmatiknya kita nanti akan menggunakan cout. Dia akan menampilkan hasil dari variabel A dan B
yaitu hasil penjumlahannya, hasil EDL output adalah 15. Itu kita menggunakan tipe bentukan atau ekspresi. Baik, selanjutnya itu adalah penjelasan soal materi yang telah dipelajari di pertemuan 3, dan selanjutnya saya akan membuat satu contoh kasus kita menggunakan materi yang kita telah dipelajari, identifier, tipe data, dasar, operator, tipe bentukan, dan ekspresi. Selanjutnya kita akan menggunakan satu studi kasus atau suatu program, Nah, di sini saya akan menggunakan dalam bahasa pemrograman C++. Dalam teks editornya kita menggunakan kode blocks. Saya menggunakan kode blocks. Mulai dari step pertama sampai akhir ya. Baik, selanjutnya menggunakan file new file. Kita pilih C++, go. Next. Nama filenya kita menggunakan tugas 3 Virgilio Pereira Carceres. Kita akan menyimpannya di dokumen. Contoh finish. Baik, di sini saya akan membuat suatu program atau suatu contoh kasus. Pertama adalah kita menggunakan include iStream. Include string. Using namespace. Tipe bentukan. Kita menggunakan tipe bentukan atau struktur yang tadi telah kita pelajari di bentukan itu. Kita menggunakan bentukan. Ini adalah komentar. Menggunakan tipe bentukan itu adalah struktur. Struktur mahasiswa. String. Ketikkan dulu codingannya, nanti saya akan menjelaskannya. Identifier, tipe data string.
gunakan float. Float nilai 1, tipe data dasar. Tipe data dasar. Nilai 2, float nilai 2. Float nilai 2. Float nilai 2. Float nilai 3. Selanjutnya menggunakan integer main. Integer main. Integer main mahasiswa. Integer main mahasiswa MAS. Identifier. Identifier MAS. Tipe data bentukan. Tipe bentukan mahasiswa. Bentukan mahasiswa. Bentukan mahasiswa. Input data. Menggunakan Ciod. Masukkan nama mahasiswa. Headline. Kita menggunakan headline. Nama. Masukkan mahasiswa. Masukkan nilai mahasiswa. Masukkan nilai mata kuliah. Nilai mata kuliah. Nilai mata kuliah. Nilai mata kuliah 1. Nilai 1. Masukkan nilai
masih error, kita coba memperbaiki. Nilai satu. Oke, ini adalah contoh kasus yang saya buat atau satu program yang saya buat dari materi yang telah dipelajari. Materi yang tadi pertemuan 3 yang telah dipelajari. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau tidak pahaman atau ada kurang penjelasannya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.